Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya? Sehat. Seperti biasa untuk memulai setiap kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kelas hari ini berjalan dengan lancar dan kalian semua mendapatkan kemudahan untuk memperoleh ilmu-ilmu yang baru. Ketua kelasnya mohon dipimpin berdoa. Siapa? Yuswa'i ya? Nah, silakan Yuswa'i. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Nah, sekarang saatnya cek kerapian. Silahkan yang merasa bajunya belum rapi, silahkan dirapikan dulu. Yang atributnya belum melengkap boleh dipakai dulu. Sudah rapi ya? Kalau sudah, coba diamati sekitarnya, barangkali masih ada sampah, boleh dibuang terlebih dahulu. Oke, berarti sudah rapi semua, sudah bersih semua. Sekarang saya mau cek kehadiran dulu ya. Bentar. Kelas 11-1 hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil ya, masuk semua ya? Iya. Berarti hari ini kelas 11-1 kompak masuk semua ya? Tapi semangatnya kompak juga nggak nih? Semuanya sudah semangat, siap ikut pelajaran fisika? Siap. Nah, coba saya cek dulu ya, siapa yang perasaannya sekarang bahagia, semangat banget ikut pelajaran fisika? Angkat tangan. Oh, banyak yang semangat ya, tapi masih ada yang belum ini. Sevian, ya Ika belum ya. Biar kalian semuanya semangat, karena ini siang-siang ya, mungkin udah ngantuk ya kalian. Coba berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking dulu ya. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuknya 2. Kalau saya bilang tepuk 1, kalau saya bilangnya 2, kalian 1. Kalau saya bilang 3, nggak ada. Jadi bisa ya. Oke, dimulai ya. Tepuk 1, 2, 1, 3. Ya, oh 3 nggak ada ya. Oke, jangan salah ya. Sevian nggak ngantuk ya. Jangan salah Sevian. Tepuk 2, 1, 1, 2, 1, 3. Nggak ada yang salah berarti. Oke, berarti nggak ada yang salah, udah fokus semua ini. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kalau begitu berarti ini sudah mulai fokus semua ya. Seven udah nggak ngantuk? Udah nggak ngantuk, berarti udah semangat semua. Sudah semangat semuanya? Sudah. Nanti kalau saya tanya, mana semangatnya? Kalian bilangnya, jawabnya semangat, semangat, yes gitu ya. Sudah semangat semua? Semangat, semangat, yes. Lagi, mana semangatnya? Semangat, semangat, yes. Oke, udah ngantuk semua ya. Nah, kalian masih ingat nggak terakhir pertemuan kita belajar tentang apa? Tentang apa Yusika? Belajar kemarin terakhir pertemuannya? Kinetika. Teori kinetik gas. Masih ingat semua kan? Teori kinetik gas itu ada besaran-besarannya. Apa aja besarannya? Ada 3 tuh. Benar. Tadi apa Putri? Volume, suhu, tekanan. Benar Putri, ada volume, suhu sama tekanan. Terus kamu juga udah belajar gas-gas ideal, sifat-sifat gas ideal. Ada yang masih ingat? Apa? Hubungan antar partikel atau partikel dengan dinding saling berinteraksi
Apa? Benar sekali. Lenting sempurna ya tumbukannya. Benar. Apa ada yang masih ingat lagi sifat-sifat gas ideal yang lain? Saya Bu. Apa? Gas bergerak secara acak. Geraknya acak ya kemarin, nggak bareng ke kanan semua, nggak bareng ke kiri semua, tapi sifatnya acak, terjadi tumbukan lenting sempurna. Terus ada lagi yang masih ingat? Apa aja? Oh ya, berlaku hukum Newton tentang masih ingat semua ya berarti? Oke, nah sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin tentang teori kinetik gas. Tapi kita berlanjut nih. Sebelumnya simak dulu ya. Kelihatan semua yang belakang? Jean, kelihatan? Kelihatan ya. At hot time, temperature of the bottle increases, then its volume also increases. At cool time, its volume decreases. Inside the chain decreases, and then the volume increases. Oke. Tadi videonya ada apa tadi? Ada 3 suatu fenomena kejadian ya. Yang pertama, balon. The bottle increases, then its volume also increases. At cool time, its volume decreases. At hot time, Oke, dia ada balon. Kalau kena matahari, suhu yang panas, dia akan mengembang. Terus, temperature of the bottle increases, then its volume also increases. At cool time, its volume decreases. oke, yang kedua ini gambar apa? Benar, panci presto. Switch on the induction cooker. Power on. Temperature of the cooker increases. Then also increases the pressure inside the cooker. Unit 1 pushing the pressure inside the when installing. Ini gambar apa? Iya, minuman kaleng bersoda dibuka, menyembur, meledak dia. Gitu. Nah, 3 contoh fenomena ini merupakan penerapan dari teori kinetik gas, di mana dia tuh punya hukum-hukumnya. Nah, kita fokus salah satu dulu ya. Hari ini kita pertemuannya fokus salah satu dulu. Ini coba disimak. Ada yang pernah mengalami itu nggak? Beli minuman bersoda, atau biasanya kalau kalian lagi perjalanan kemana gitu, kan yang dibawa minumannya minuman yang seger-seger kayak gitu. Terus di perjalanan, waktu dibuka meledak. Pernah? Ada yang pernah? Nah, mesti kalian pernah ya, kalau keluar nongkrong kan minumnya juga seringnya seperti ini. Nah, ternyata kejadian-kejadian fenomena itu bisa dijelaskan loh dengan konsep teori kinetik gas. Nah, untuk memperjelas video tadi, saya punya nih, bentar, demonstrasi. Nih, saya sudah membawakan kaleng minuman bersodanya. Ada yang mau maju untuk mengilustrasikan tadi video yang tadi? Saya. Oke, boleh Rafa. Nih ya. Nih, Rafa boleh minta tolong di dulu. Ini dulu. Nah. Oh, aduh. Bentar. Basah ya tangannya. Kayak gitu kalian kalau beli minuman. Kaget ya? Iya, mesti kayak gitu. Nih, tolong dibersihkan dulu ya. Nah, ini buat Rafa aja ya, ini diminum nanti ya selesai pelajaran. Iya, tepuk tangan buat Rafa dulu. Tapi ternyata permasalahan yang sering kalian alami itu bisa loh kalian selesaikan dan kalian pecahkan analisa menggunakan materi fisika yang kita bahas hari ini. Sehingga, nah ini tadi sudah saya sebutkan kalau di teori kinetik gas itu punya hukum-hukum. Hari ini kita akan fokus ke salah satu hukum teori kinetik gas, yaitu yang hukum Gay-Lussac. Nanti yang hukum Charles sama Boyle kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu ya.
Nah, seperti yang tadi sudah didemonstrasikan Rafa, saya ulangi lagi ya, untuk masalah yang harus kalian pecahkan hari ini yaitu 1. Mengapa pada saat kalian membuka minuman kaleng bersoda itu menyembur, meledak, luber, itu kenapa sih? 2. Bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah itu kalau kalian minum minuman bersoda biar baju kalian nggak basah, biar tetap bersih gitu. Tentunya kalian menjawab permasalahan itu dengan menggunakan konsep fisika, teori kinetik gas. Begitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti 1, kalian akan memahami benar sekali. 2, kalian akan ngapain? Menganalisis hubungan antar besaran pada hukum georusak melalui percobaan praktikum. Benar. Yang ketiga, yang terakhir, kamu akan ngapain? Memecahkan masalah dan memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan. Tadi 1, memahami salah satu hukum di teori kinetika yaitu hukum georusak. Kamu juga akan menganalisis besaran-besarannya apa aja sih di hukum georusak. Dan yang terakhir, kamu akan memecahkan masalah yang tadi sudah kalian tonton di video dan sudah didemonstrasikan sama Rafa. Ini alur pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian mau ngapain? 1, kalian mengamati fenomena kehidupan sehari-hari yang tadi. Sudah ya? 2, kalian akan menemukan suatu permasalahan. Kan kalian kalau mengamati suatu fenomena seperti ilmuwan menemukan suatu rumus itu kan awalnya dia mengamati suatu fenomena lalu timbullah sebuah permasalahan, dimana kalau hari ini berarti permasalahan yang tadi. Yang ketiga, kalian akan melakukan praktikum dengan virtual lab, laboratorium virtual, jadi laboratorium online. Habis itu kalian akan diskusi presentasi, mencari solusi dari permasalahan, mengerjakan soal kuis, menarik kesimpulan, dan terakhir refleksi. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Berarti bisa dipahami semua alurnya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut. Nah, anggota kelompok. Kemarin kan kita sudah membagi kelompok. Ada tim alfa, tim beta, itu ada tim gamma dan tim theta. Apakah kalian sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Coba tim alfa dulu, Rafa. Ini ya Rafa, Yusika benar? Kirani, Ika dan Khoni. Oke. Nah, sekarang saya punya lembar kerja. Ini saya bagikan dulu ya. Ini lembar kerja. Kalau kalian biasanya kenalnya LKPD atau lembar kerja siswa gitu biasanya. Ini kelompoknya. Kelompok 3, kelompok 4 ya ini. Kelompok. Untuk materinya nanti kalian bisa menggunakan referensi dari yang saya berikan ataupun dari sumber internet ya nanti. Selain itu juga ada virtual lab tadi. Sevian ini minta tolong Sevian ke belakang. Yusika minta tolong ke belakang. Terima kasih. Kalau sudah ini perhatikan di sini ya. Di sini kan ada nama kelompok sudah kalian tulis. Habis itu tujuan pembelajarannya kita hari ini, kamu di kegiatan praktikum ini menganalisis hubungan antara tekanan, suhu dan volume yang terdapat pada hukum georusak melalui PET simulation atau virtual lab tadi. Nah, karena kamu sudah tahu nih tujuanmu mau ngapain. Tujuannya mau menganalisis hubungan besaran antara tekanan, volume dan suhu. Berarti kamu buat nih, rumusan masalahnya berarti apa? Kamu tulis. Rumusan masalah seperti biasa, kalau rumusan masalah berarti ada kata tanya, bagaimana atau mengapa. Gitu ya. Habis itu ke bawah, di bawahnya ada hipotesis ya. Kalian buat hipotesis. Tahu kan hipotesis? Seperti biasa, hipotesis itu adalah
Benar, dugaan sementara, jawaban sementara kalian. Kira-kira gimana sih dugaan sementara tadi dari permasalahan yang kalian tuliskan tadi? Oke, LKPD-nya sudah. Hipotesis tadi sudah juga ya? Nah, sekarang kita praktikum. Wah, praktikum tapi kok di kelas? Bisa, kita praktikum tidak harus ke laboratorium. Sekarang ada yang namanya laboratorium online atau virtual lab. Ada yang sudah pernah dengar? Belum ya, belum pernah dengar ya. Di LKPD atau grup kelas ya, sudah ketemu linknya? Kemarin saya kan bilang boleh bawa laptop hari ini karena kita mau belajar lab. Nah, boleh dibuka laptopnya yang sudah siap. Kalau nggak ada laptop, boleh pakai HP, bisa semua. Nah, ini kita buka. Nah, ini page interaktif. Nah, ini terus sudah sampai sini? Kalau sudah, diklik. Yes, ideal. Nah, lucu ya. Ini ibaratnya kalian tadi ini sistemnya ya. Sistemnya kalau tadi yang di percobaan kalian demonstrasi berarti yang dipegang Rafa tadi botolnya nih. Terus sambil disimak LKPD-nya, ini kan masih kosong sistemnya. Kalian isi dulu dengan partikel atau molekul. Gimana caranya mengisi, Bu? Ada pompa ini ditarik, diisi dulu. Twing gitu. Oh iya, kayak gitu. Kita balik lagi ke data percobaan. Di data percobaan mintanya variasi suhu. Nah, ini gambar apa ini? Tungku, heat dan cool, dingin dan panas. Berarti nek pengen tak naikkan suhunya ditarik ke atas. Wing, kita bakar. Nah, naik toh ini. Nah, coba kamu amati. Kalau dinaikkan ke atas suhunya bertambah. Tekanannya gimana? Ya nanti diamati sendiri ya. Kamu tarik ke atas untuk dinaikkan suhunya, tarik ke bawah untuk diturunkan suhunya sesuai dengan yang diminta LKPD. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Oke. Silakan, sekarang waktunya untuk mengolah data. Tadi kan kalian sudah tahu cara kerjanya laboratorium labnya. Habis itu kalian ambil data. Nah, silakan diolah datanya, lalu dimasukkan ke LKPD kalian masing-masing. Apakah sudah selesai? Belum. Oke. Masih proses. Iya, Dimas. Sampai mana? Oh, masih sampai situ. Baru nomor 1. Oh, baru nomor 1. Iya, nggak apa-apa. Masih mikir tadi. Iya, nggak apa-apa. Ada kesulitan? Tidak. Nggak ada ya, cuma butuh waktu saja. Oke, sudah siap. Nah, dibuka dulu. Seven. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok kita Iya. mendiskusikan mau mepresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jika besar suhunya stabil, tidak terlalu. Jika suhunya panas stabil, besar tekanannya 16,2. Oke. Lalu terakhir, jika suhunya 500 Kelvin, maka besar tekanannya adalah 11,4. Nah, di sini terdapat grafik hubungan antara suhu dan tekanan. Iya, Nafa agak keras sedikit suaranya boleh? Yang belakang Jian biar kedengaran. Di sini terdapat suhu yaitu variabel bebas Iya. dan tekanan sebagai variabel meningkat. Iya. Di sini grafiknya itu lurus ke atas, yang Ya. dimana artinya semakin besar suhu maka tekanannya juga semakin besar. Jadi korelasi hubungannya itu positif dan negatif. Atau juga suhunya itu kecil maka tekanannya juga kecil. Oke. Beri aplaus dulu kelompok 1. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok beta benar ya. Tadi data percobaannya ternyata kita amati
suhunya sekian, dinaikkan sekian, tekanannya juga naik. Apakah ada yang kelompok lain memiliki jawaban yang berbeda? Atau mungkin jawabannya sama tapi punya pendapat yang lain? Boleh dibuka sesi tanya jawab, Sevian, silahkan. Oke, Ya, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. ya, Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok lain. ya. Oke, Nadia, kelompok Gama ya, silakan. Satuannya garis Kelvin. Eh, Nadia, agak dikeraskan suaranya. Satuannya itu garis Kelvin. Satuan lainnya boleh apa tidak? Oh, Untuk satuannya itu harus Kelvin dan tidak boleh pakai satuan yang lain. oh gitu, benar ya. Apakah ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak, ya benar. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Ternyata tidak ada pertanyaan lain. Silakan ditutup kelompok. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebih yang mana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teta. Ini kita evaluasi dulu ya jawabannya tadi. Hipotesisnya semua diterima ya? Ada yang ditolak nggak tadi? Oh, maaf. Enggak. Tidak, berarti diterima semua. Kalau hipotesis diterima berarti tadi hasil datamu sesuai sama rumusan masalah yang kamu buat tadi. Gitu ya, berarti diterima semua. Nah, analisa masalah tadi sudah disampaikan sama kelompok Theta dan kelompok yang lain juga setuju, sepakat. Maka kalau kita analisa ternyata sebelum analisa tadi ada pertanyaan. Oh ini tadi kelompok ini ya, Nadia dari kelompok Gama tadi bertanya ya waktu menjelaskan ini, bertanya apakah suhunya itu boleh, apakah harus Kelvin gitu ya pertanyaannya. Apakah boleh suhunya kalau misalkan selain Kelvin? Jawabannya harus Kelvin. Kenapa? Tadi belum disampaikan dari kelompoknya Nafla, Beta. Kenapa kok harus Kelvin suhunya, Bu? Karena Kelvin itu memang suhu internasional, suhu mutlak yang memang disepakati. Kalau yang suhu Celcius, Reaumur, dan yang lain itu suhu relatif. Nah, dan kalau menggunakan suhu Kelvin itu menjadi patokan gas molekul itu di 0 derajat Kelvinnya. 0 Kelvin itu mereka dalam keadaan diam. Lalu suhu Kelvin itu juga memudahkan kita untuk lebih proporsional untuk mengoperasikan hubungan antara besaran-besarannya. Begitu ya alasannya Nadia. Kita menganalisis balik lagi ke demonstrasi yang disampaikan oleh yang dilakukan Rafa tadi. Ternyata soda ini kalau kita beli soda, Ibu beli soda di toko, kamu ambil dari kulkas kan? Berarti suhunya gimana? Naik ya suhunya, bisa di kulkas dingin suhu rendah, keluar turun suhunya naik. Berarti ada peningkatan suhu, ada peningkatan suhu. Saat soda keluar dari lemari pendingin, maka suhunya meningkat. Sesuai hasil percobaan kalian tadi dari virtual lab, ternyata kalau diubah-ubah suhunya mbok naikkan, akibatnya tekanannya juga ikut naik. Begitu juga pada soda ini. Kalau kamu keluarkan dari lemari pendingin suhunya naik, tekanan di dalam soda ikut naik, tekanannya ikut naik, ditambah digoncangkan itu tadi membuat gelembung-gelembungnya bertambah. Akhirnya kalau kamu buka tekanan yang di atas sini, kalau dibuka kan jadi turun. Ini kayak yang ya sini. Ini kalau dibuka di atas kan tekanannya turun. Lah yang sini kan masih besar tadi. Berarti otomatis dia akan mendorong untuk keluar. Dari konsep yang disampaikan kelompoknya Alfa tadi juga sudah semua ini diperoleh dari percobaan itu rumus atau persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 yang secara fisis maknanya tekanannya sebanding dengan suhu atau suhunya sebanding dengan tekanan. Ini kalau saya tulis tuh gini ya.
P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini berarti sebanding atau berbanding lurus. Ini hukum G lusak. Tadi sudah disampaikan kelompok gamma juga. Solusinya apa tadi? Yuswai tadi yang membacakan ya. Apa Yuswai? Mengurangi guncangan dan membentuk bagian dinding luar kaleng. Mengetuk-ngetuk dinding. Oh. Bentar. Mana ini? Ya. Nih diketuk-ketuk katanya kelompok gamma. Bener nggak diketuk-ketuk solusinya? Wih, bener nggak nyembur lagi ya? Oke, sekarang saatnya. Waduh, saatnya kuis ya. Ayo sih, mana semangatnya? Oke, sekali lagi semangatnya mana? Oke, masih semangat ya untuk kuis. Oke, sudah siap semua? Ini cepet-cepetan. Jadi boleh angkat tangan semua yang cepat. Nanti saya tulis kelompok mana. Oke. 1, 2, 3. Ayo. Oke, ini kelompok gamma. Jawabannya C, volume dalam keadaan konstan. Volume dalam keadaan konstan. Pernyataannya benar terkait hukum G-Lussak. Volume dalam keadaan konstan benar tidak ya? Wah, benar. Oke, kelihatan. 2 kali 2, 4 ATM. Oke, benar ya. Ya, terima kasih Nadia dan kelompok gamma ya tadi. Saya tulis dulu kelompok gamma ya. Kesimpulan hari ini yang kita dapatkan selama pembelajaran kita hari ini apa ya? Sebelum kita simpulkan bersama, apakah ada yang mau menyimpulkan? Boleh, Jessica. Jadi besaran-besaran pada teori kinetikas ada tekanan, suhu, dan volume. Benar, jadi satu simpulannya kalian tadi kan belajar hukum G-Lussak. Ternyata besarannya ada tekanan, suhu, dengan hubungan ya dengan volume konstan dan hubungan suhu dan tekanan berbanding lurus atau sebanding. Yang terakhir, contoh penerapan dari hukum G-Lussak. Tadi selain yang didemonstrasikan Rafa, minuman kaleng bersoda, apakah ada contoh lain yang kalian tahu? Hukum G-Lussak? Boleh? Makanan menjadi minyak saat dimasak dengan panci presto. Boleh. Jadi panci presto tuh ini ya sistemnya dia melunakkan makanan dengan tekanan tinggi di dalam pancinya. Benar. Begitu ya. Berarti banyak banget nih contoh-contoh penerapan kita kalau menemukan fenomena kehidupan sehari-hari bisa dijelaskan dengan konsep teori kinetikas. Salah satunya yang kalian pelajari yaitu hukum G-Lussak. Begitu ya. Nah, sebelum refleksi ada latihan soal terakhir. Ini ada 5 latihan soal. Bisa nih di sini ada barcode, silahkan di-scan. Ini soalnya individu ya, jadi nilainya individu. Kalian buka ponsel, di-scan
terus dikerjakan. Kalau sudah, boleh kita refleksikan bersama ya hari ini. Setelah kalian belajar dari awal, kalian menonton video yang disajikan, menemukan suatu permasalahan, lalu praktikum. Gimana perasaan sekarang? Kalian gimana perasaannya sekarang? Senang ya, menyenangkan ya. Ternyata fisika itu kalau kalian bisa menemukan cara belajar yang menyenangkan, fisika itu menyenangkan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.